Siapapun rasanya tidak mengira bahwa semudah itu dalam tanda kutip memenangkan pilpres. Tidak perlu kampanye, cukup gandeng anak presiden, kemudian digerakkanlah yang namanya gentong babi, digerakkanlah aparat, disiapkan sirekap, maka menang. So easy. Melipirnya Surya Paloh ini memang kalau hitungannya adalah hitungan pragmatisme politik, keuntungan politik, maka jalan seperti ini jauh lebih landai dibandingkan kalau tetap berada di kubu oposisi. Ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang pemimpinnya tidak lagi berpura-pura dengan kemunafikan seperti hari ini ya Tuhanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kita lanjutkan lagi trilogi ya. Kenapa Surya Paloh belok. Jadi bagian pertama dan yang kedua. Bagian pertama saya mengatakan bahwa komunikasi politik di antara The Gang of Five itu Surya Paloh lebih lancar ke JK dan lebih lancar ke Prabowo. Tapi Prabowo sama JK itu belum kita ketahui ya. Kadang-kadang kan tidak mesti lancar sana lancar sini. Pada bagian kedua saya mengatakan Anies bukan siapa-siapa. Surya Paloh main dua kaki. Nah pada bagian ketiga ini ya saya menduga karena dua-duanya saling butuh. Kenapa begitu? Gini ya. Siapapun rasanya tidak mengira bahwa semudah itu dalam tanda kutip memenangkan pilpres. Tidak perlu kampanye, cukup gandeng anak presiden, kemudian digerakkanlah yang namanya gentong babi, digerakkanlah aparat, disiapkan sirekap, maka menang. So easy. Tidak peduli ada keanehan-keanehan. Misalnya perbedaan suara pilpres dan pileg itu sampai 12,4 juta. Partai pendukung 01 dan 03 itu lebih banyak suaranya dibandingkan calon presidennya. Kan itu agak aneh sebenarnya. Ya. Sedikit aneh lah, agak aneh. Sebaliknya 01 itu suara partainya dengan suara calon 24 juta lebih gila. Itu bisa ditampilkan lagi ya yang keanehan itu. Nah, sehingga orang berpikir oh iya ya menang itu ternyata so easy. Saya pikir tidak ada yang menduga luar biasa kemenangannya sampai 58% dan Anies cuma 24% saja. Kalau kita lihat bagaimana antusiasme publik dalam kampanye Anies. Artinya apa? Gerakan di bawah jauh lebih penting. Gerakan senyap dibandingkan kampanye politik. Nah itu yang kemudian saya pikir ya dipahami oleh Surya Paloh. Karena ke depan akan ada pilkada. Kalau dia bersikap frontal terhadap kekuasaan, maka sangat mungkin nasibnya akan sama. Pilkada pun akan begitu. Nanti kalau koalisi Prabowo Jokowi ini masih terus, ya, maka dalam pilkada itu tinggal di sketch, dikasih skema. Mana daerah-daerah yang mau dikuasai. Maka politik gentong babi akan muncul kembali dan tiba-tiba sama, ya. Siapa yang didukung maka karung gentong babinya itu akan menyesuaikan. Kalau yang didukung hijau, hijau. Yang didukung putih, putih dan lain sebagainya. Kalau sekarang kemarin kan biru, biru semua. Termasuk di DKI. Artinya karena pilkada ini serentak, hal tersebut bisa diorkestrasi lagi. Maka secara teoritis istana akan menjadi markas pemenangan lagi untuk pilkada-pilkada. Tinggal berbagi. Koalisi istana ini siapa saja yang mau dimenangkan. Ya, karena itu akan menjadi pembicaraan di antara koalisi istana tersebut untuk memenangkan pilkada-pilkada di daerah. Tinggal berbagi. Kalau bisa dikompromikan. Tapi
itu juga akan menjadi bibit perpecahan. Tetapi yang paling penting adalah kalau Anda frontal dengan kekuasaan, maka dari awal Anda akan di blok. Itu yang tidak diinginkan oleh Surya Paloh. Jadi Surya Paloh pun tidak hanya melihat bahwa dia punya hubungan yang baik dengan Prabowo. Tidak hanya bermain dua kaki, tidak hanya melihat Anies tidak penting. Kenapa Anies tidak penting bagi dia? Ya, Anies penting ketika terpilih. Anies penting ketika pileg itu meningkatkan perolehan kursi partai politik Nasdem. Tapi begitu Anies tidak terpilih dan pileg sudah selesai, maka Anies tidak penting lagi bagi Nasdem. Kecuali kalau dia memenangkan pertarungan. Jadi dalam politik tidak ada teman yang abadi, lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Itu satu soal. Nah, tetapi a good news bagi Surya Paloh adalah Prabowo tidak akan membiarkan 4 partai ini solid menjadi oposisi dari pemerintahan, yaitu PDIP pendukung 03, kemudian Nasdem pendukung 01, kemudian PKB pendukung 01 dan PKS pendukung 01. Karena suara mereka akan menjadi mayoritas di parlemen, yaitu 300 kurang lebih ya, kalau memang hitungan-hitungannya benar 300. Dan itu akan menyulitkan dalam setiap pengambilan agenda kebijakan, walaupun tetap saja bisa ditorpedo dengan suap, dengan pemberian dan macam-macam termasuk dengan ancaman. Karena kita tahu bahwa politisi-politisi itu banyak yang bermasalah, tetapi paling tidak jauh lebih sulit jalannya. Karena harus membutuhkan gentong babi terus-menerus dan negosiasi yang terus-menerus. Dan ini tentu tidak mengenakan kepada siapapun yang memerintah. Nah, lain halnya kalau yang memerintah itu misalnya Anies Baswedan, maka Anies bisa mengajak PDIP masuk dalam pemerintahan dan mengajak P3 sehingga mereka menjadi mayoritas, atau P3 menjadi tidak penting karena tidak lolos di Senayan. Maka suara 300 ini bisa dipertahankan dan itu cukup untuk memerintah. Demikian juga Ganjar, kalau seandainya dia menang, dia bisa mengajak kubu 01 untuk berada dalam pemerintahan dan meninggalkan kubu 02. Jadi Sobat Era sekalian, ada hitungan-hitungan seperti itu yang menurut saya akhirnya ya mempertemukan kedua belah pihak ini. Jadi Surya Paloh butuh, kemudian Prabowo butuh. Karena rupanya di Indonesia kalau Anda menjadi oposisi maka jauh lebih sulit karena resources akan tertutup, dan dengan pemilihan kepala daerah dan terutama pemilihan presiden yang makin canggih. Kalau dulu kan orang tidak berpikir secanggih ini. Tapi sejak 2019 sepertinya sudah terlalu canggih. Sudah terlalu dalam keterlibatan aparat, kekuasaan, ketidaknetralan dan lain sebagainya. Karena semua all design, ya, by design. Nah, ini yang kemudian yang bagi seorang yang pragmatis ya ikut gelombang saja. Tapi bagi seorang yang idealis ya ini menjadi tantangan bagaimana membuat politik atau demokrasi kita lebih menjadi normal kembali atau menjadi normal. Kalau kembali saya tidak tahu apakah pernah demokrasi kita normal. Demokrasi tanpa gentong babi ya, demokrasi tanpa uang, tanpa money politics misalnya. Karena itu Sobat Era sekalian, sekali lagi saya melihat bahwa melipirnya Surya Paloh ini memang kalau hitungannya ya, hitungannya adalah hitungan apa istilahnya ya, kalau hitungannya itu adalah hitungan pragmatisme politik, keuntungan politik, maka jalan seperti ini jauh lebih landai dibandingkan kalau tetap berada di kubu oposisi. Karena kalau berada di kubu oposisi tidak jelas. Toh Anies bukan orang Nasdem. Caimin bukan orang Nasdem. Nasdem tidak memiliki saham apa-apa kepada kedua orang tersebut secara langsung. Nasdem dalam tanda kutip berbaik hati untuk meminjamkan kendaraan buat Anies terutama. Dan kemudian menggandeng Muhaimin. Kalau kendaraan tersebut menjadi emas, maka mereka terus akan ikut. Tapi kalau kendaraan itu tidak menjadi emas, ya sudah dibuang saja. Maksudnya kalau
calonnya menjadi emas ya, kendaraannya tinggal ditarik kembali. Toh kendaraan itu milik Nasdem. Jadi Sobat Era sekalian, dalam konteks seperti ini memang jauh lebih mudah kalau berada di posisi pemerintahan. Jadi memang pragmatisme Golkar sepertinya akan diambil oleh Nasdem juga. Karena Nasdem tidak punya pengalaman beroposisi. Dia pertama kali ikut pemilu 2014 langsung ikut dalam pemerintahan Presiden Jokowi, bahkan mendapatkan posisi yang strategis. Salah satunya Jaksa Agung. 2019 ikut juga. Nah 2024 Nasdem bisa jadi akan menjadi partai seperti Golkar yang tidak pernah menolak kekuasaan dan fleksibel terhadap kekuasaan. Kecuali tadi saya bayangkan kalau seandainya yang menang Ganjar, maka Nasdem pasti akan beroposisi karena hubungan yang tidak terlalu smooth antara Surya Paloh dan Megawati. Jadi sahabat Era sekalian, ya itulah realitas politiknya ya. Jadi apalagi ya, bagi Nasdem tidak ada risiko apa-apa kalau dia bergabung dengan pemerintahan. Resikonya tidak populer lagi, tidak didukung lagi, enggak juga. Karena masyarakat Indonesia gampang amnesia. Dan kalau pengkhianat itu banyak, maka tidak ada lagi pahlawan sesungguhnya. Karena semua kita adalah pengkhianat, semua kita adalah pencoleng, semua kita adalah pencuri, semua kita adalah tidak memenuhi atau tidak memegang komitmen. Maka tetap saja yang berpengaruh adalah gentong babi dalam setiap pemilihan nantinya. Kecuali kalau demokrasi kita sudah mengenal betul yang namanya reward and punishment. Kita tidak melihat adanya reward and punishment. Mungkin reward and punishment itu terjadi kalau seandainya hasilnya yang sebenar-benarnya. Tidak ada politik gentong babinya. Tidak ada politik pork barrelnya. Tidak ada bansosnya dan lain sebagainya. Tapi begitu ada bansosnya, maka kita tidak bisa lagi mengandalkan itu. Besok kalau mau menang lagi ya mudah. Kasih saja bansos lagi. Nempel saja dengan kekuasaan. Gerakkan lagi aparat dan lain sebagainya. Maka menang lagi. Tapi apakah itu demokrasi yang diperjuangkan dengan sumpah tadi? Ya, yang kita dengar sumpah Surya Paloh. Saya kira enggak. Kalau misalnya dikatakan bahwa sudah saatnya kita rekonsiliasi. Mana mungkin kita berrekonsiliasi dengan orang yang curang. Orang yang mencurangi proses berpemilu. Karena akan rusak. Ya, rusak semuanya kita. Sehingga harus clear cut. Mana yang mau oposisi memperjuangkan jalan lurus. Mana yang ingin menikmati kekuasaan dengan cara shortcut. Ya semuanya punya konsekuensi. Orang yang ingin jalan lurus tentu menghadapi jalan yang jauh lebih terjal. Tapi yakinlah, paling tidak kalaupun pahala dunianya tidak dapat, pahala akhiratnya dapat. Tapi kalau orang yang ingin berkuasa dengan shortcut, mungkin pahala dunianya dapat, tapi pahala akhiratnya nggak dapat. Ini hidup ini soal pilihan, a matter of choice ya. Ini mumpung bulan puasa, Anda mau memilih yang mana? Kalau Anda mau memilih menjadi orang yang ingin kenikmatan duniawi saja, maka gunakanlah cara Machiavelli ya. Jadi cara menggunakan segala cara ya, segala metode untuk memenangkan pertarungan, tidak peduli apakah itu diridhoi atau tidak, jujur atau tidak. Ya, sahabat Era sekalian. Karena itu pada bagian ketiga ini saya mengatakan bahwa ya, karena dua-duanya sama-sama butuh, ya jalanlah barang itu. Dua-duanya butuh. Karena Prabowo tidak mungkin dia disokong oleh parlemen yang lemah. Bayangan saya PKS pun barangkali bisa juga dirayu-rayu. Karena PKS pun sudah bosan menjadi menjadi oposisi. Tidak ada partai yang mau menjadi oposisi. Semua partai menginginkan portofolio kekuasaan. Termasuk juga SBY, AHY dan Demokratnya. Tidak apa-apa. Hancur lebur mereka penghitungan suaranya menjadi partai yang paling buncit. Bayangkan. Partai yang nomor 1 di parlemen menjadi partai yang paling buncit. Enggak apa-apa. Ya. Toh tidak akan ada gugatan terhadap AHY karena dianggap gagal. Tidak akan ada gugatan dengan SBY karena dianggap gagal. Karena yang paling penting adalah pucuk pimpinannya bisa ikut dalam bagi-bagi kekuasaan. Itu ya soalnya Sobat Era sekalian. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini.
Tetap bersama perubahan, Fauzi Aullah ya. Tetap bersama perubahan, Anies Baswedan, semangat terus Bang Refli. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kebenaran. Amin. Amin. Berangkat Jos ya. Pak Surya Paloh tetap bersama Pak Anies, jangan belok. Mudah-mudahan begitu. Permainan si brewok cantik bad. Oke. Beloklah, nggak heran kan Nasdem. Oke. Bang EF telepon langsung Pak SP, katanya masih konsisten untuk hak angket. Itu video lama ya. Jadi video yang bukan yang bukan tanggal baru, bukan setelah pertemuan ya. Itu video pada saat acara di ada acara di mana itu ya. Jadi itu podcast di Ustadz Bahtiar Nasyir ya. Jadi itu 23 Februari 2024 video itu. Jadi bukan video yang setelah Prabowo hadir ya. Gak suka Pak Prabowo suka gebrak-gebrak meja. Dari awal biasa aja tuh sama Pak Surya Paloh. Beliau kan dealer ulung, bukan politisi sebenarnya. Bukti kalau Pak Anies Baswedan gak sepenuhnya diatur sama Pak Surya Paloh. Jangan-jangan dari awal memang skenario. EF Saifullah mengatakan Pak SP masih di jalur hak angket, yaitu video lama ya. Masuk angin. Intinya Pak Surya Paloh main dua kaki nih beliau. Di sisinya terima hasil KPU, Pileg dan Pilpres, dan di sisinya masih ingin diadakan hak angket. Kemudian selama ini kan posisi Nasdem kagak jelas. Oposisi bukan, koalisi iya, tapi ada di Anies. Apalagi tuh kalau bukan ada sesuatu. Sudah bisa diduga dari awal Nasdem mengusung Pak Anies bakal ada istilah menggunting dalam lipatan. Saya kira tidak menggunting dalam lipatan ya. Nasdem memperjuangkan Anies. Tapi terakhir-terakhir kagaknya agak mulai nggak serius ya. Nasdem memperjuangkan Anies ya. Banyak resources yang mereka keluarkan. Tetapi toh mereka juga berpikir sejauh mana efek kotel efek pencalonan Anies. Ternyata tidak sebesar yang mereka harapkan sepertinya ya. Ya karena tadi mereka ada sabotase juga ya di dalam pilpresnya dan pileknya. Surya Paloh tidak jelas juga. Kemudian selalu sisakan 90% rasa tidak percaya kepada politisi ya. Skenario besar mulai terkuak. Percuma saja Bang, ke MK semua udah dikuasai penguasa, apalagi si brewok udah ke 02. Kursi-kursi ya. Demokrat aja keluar gara-gara titik-titik. Si brewok orang kapitalis, dia mana mau oposisi, dia cuma manfaatkan Anies untuk nambah suara partainya. Mau muntah aku lihat muka Surya Paloh, jangan ada yang pilih Nasdem atau kadernya, ini partai pengkhianat bangsa Indonesia ya. Jangan terlalu begitu-begitu juga ya. Oke. Politik memang selalu begitu. Kita sebagai manusia yang akal waras semoga masih takut sama Allah. Kalau jujur dapat pahala. Amin ya rabbal alamin ya. Kemudian pada gemes Nasdem ya. Oke. Bang Refli, kalau demokrasi tidak pada hakikatnya, akankah pemilu ke depan akan selalu berjalan pragmatis? Karena sudah disetting kekuasaan dan pihak yang kalah akan dirayu masuk ke pemerintahan. Ya jangankan begitu. Kodari sama Denny JA ya, LSI Denny JA sudah ngomong. LSI Denny JA bilang koalisi permanen 20 tahun ke depan. Luar biasa kan. Kodari bilang kubunya itu 6 periode. 2 periode Jokowi, 2 periode Prabowo, 2 periode Gibran. Luar biasa ya. Oke. Pertanyaan, jadi mereka pengen bagi-bagi kekuasaannya tetap ya. Nasdem astagfirullahalazim ya. Nasdem gak mau lagi ngeluarin duit untuk 1000 pengacara. Apa maksudnya gak jelas. Ridwan. Kemudian diakui atau tidak perubahan itu nyata dalam perpolitikan Indonesia. Sebelumnya mana mau kita memperhatikan politik. Saya pribadi baru pemilu kali ini yang diperhatikan. Sebelumnya cuek aja. Iya, saya katakan Anies kalah tetapi sesungguhnya dialah yang menang di hati rakyat ya.
Mana ada calon yang berkampanye seperti Anies ya, membuka dialog selebar-lebarnya. Nah itulah cara orang untuk berdemokrasi. Tetapi kita tahu ada calon yang tidak pernah kampanye tapi tiba-tiba menang dengan seperti ada suara seperti senyap ya, gerakan senyap tiba-tiba menang. Intinya kalau Abah Anies kalah itu curang, kalau Abah Anies menang itu baru tidak curang. Intinya Abah Anies harus jadi presiden. Logikanya pendukung Abah Anies model tarwiyah, hidup tarwiyah. Ini yang ngomong ini orang bodoh juga. Kita nggak bicara bahwa kalau Anies menang curang. Siapa yang bilang begitu? Nggak ada. Bahkan orang sekelas Habib Rizik saja tidak ngomong begitu. Yang mereka omongkan itu adalah kalau menangnya tidak curang, dengan legowo akan diakui. Tapi kalau menangnya curang, mana kita mengakui? Jadi bukan siapa yang menang, tetapi cara menangnya gitu. Dan itu adalah sejatinya seorang demokrat, sejatinya seorang muslim, sejatinya seorang warga negara yang baik, sejatinya seorang yang beragama. Kita menerima siapapun yang menang dengan a fair competition. Begitu, Bu. Jangan logika sontoloyo seperti itu ya. Gua baca juga PKS sudah mengakui hasil penghitungan KPU ya. Tinggal partainya Imin dong yang masih gantung. PKS melalui sekjennya ya mulai melipir ya. Sekjennya yang fleksibel itu ya. Kemudian bisa nggak si Pak Anies bikin partai sendiri aja? Bisa. Tapi saudara sekalian, dalam alam pragmatisme seperti ini, membangun partai butuh duit banyak. Ya, orang yang sudah selesai dengan dirinya yang harusnya berpartai, bukan orang yang mau mencari penghidupan. Nah, tapi mudah-mudahan dengan semangat itu bisa terbangun. Sekali lagi dengan semangat ya, dengan semangat yang baik bisa terbangun. Itu saja sobat era sekalian. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang langkah-langkah Surya Paloh. 1. Surya Paloh zigzagnya itu karena dia punya komunikasi politik atau personal communication yang baik dengan Prabowo. Yang kedua, anggap Anies bukan siapa-siapa karena itu sah main dua kaki. Dan 3, Prabowo dan Surya Paloh sama-sama membutuhkan. Itu 3 alasan ya mengapa kemudian Surya Paloh langsung melipir dan kemudian disambut oleh Prabowo. Ya saudara sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.